Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Masih sehat semua kan ini kan? Alhamdulillah, Pak. Oke deh. Alhamdulillah. Oke, ini ya. Anda kan terakhir hari apa? Hari Jumat toh? Hari Nggih, Pak. Jumat tanggal 14 ya penariannya. Baik, karena ini sudah minggu terakhir. Kalau minggu terakhir kemarin diamanatkan ya intinya untuk Persulinya membahas tentang laporan draft artikel ya. Kalau video saya yakin Anda sudah bisa, kalau draft apa jenenge? Draft artikel ini sudah direkam ya, Mas Iqbal? Sambun, Pak. Oke deh, langsung saja ya. Kemarin saya sudah nunjuk beberapa teman Anda ya, 3 orang untuk presentasi draft artikel. Jadi untuk contoh yang lain sama diskusi. Ya, oke. Silakan mungkin siapa dulu, Mas Iqbal? Mungkin silakan diatur, Mas. Kan kemarin ada 3 orang kan. Ini yang sudah store sementara Cynthia, Pak. Cynthia siap sudah. Oke, silakan Mbak Cynthia. Iya, Pak. Apakah sudah terlihat? Nah, udah Iqbal, makasih. Silakan, Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Puspita Fitriani. Saya dari Fakultas Hukum. Untuk ini saya akan memaparkan konsep artikel. Pak, ini langsung konsep artikel atau bacakan roadmap-nya? Sama roadmap boleh deh, Mbak. Roadmap-nya ya secara umum aja ya, dijelasin secara umum minggu 1 sampai 6 Ya, apa aja. Roadmap ya. Terus. Ya. Di sini saya mengambil judul KKN 39 menjadikan desa sebagai pelopor produk unggul menuju desa mandiri. Untuk minggu yang pertama, saya observasi permasalahan BUMDes. Untuk selanjutnya, mencari inovasi tentang permasalahan. Untuk minggu ketiga, pengelolaan website desa. Minggu keempat, penyuluhan kepada masyarakat mengenai kerjasama dengan berbagai startup, e-commerce, dan pelaku usaha digital. Untuk minggu kelima, pelatihan pembuatan produk unggulan. Untuk minggu keenam, pendampingan pembuatan logo dan pengemasan produk dan pemasaran, serta pembuatan akun bisnis online BUMDes. Untuk minggu ketujuh, laporan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai konsep artikel saya. Untuk abstrak, saya menjelaskan mengenai alasan dan permasalahan BUMDes, serta latar belakang BUMDes. Saya menggunakan 3 kata kunci juga. Untuk selanjutnya, mengenai pendahuluan. Pada bagian awal, bagian pendahuluan menjelaskan profil Desa Ngunut secara umum. Mas Iqbal bisa digeser ke bawah. Selanjutnya dilanjutkan menjelaskan mengenai pengaturan BUMDes menurut undang-undang. Selanjutnya menjelaskan pengertian dan fungsi BUMDes. Dilanjutkan permasalahan BUMDes Desa Ngunut. Dan yang terakhir saya menjelaskan tujuan diciptakan inovasi baru dengan memiliki produk unggulan desa. Selanjutnya, adapun saya akan membagi di beberapa metode. Untuk metode pertama itu mengenai perencanaan. Segala sesuatu ide atau gagasan dilakukan dengan metode berdiskusi terlebih dahulu. Dengan begitu saya bisa menyimpulkan hasil diskusi dan membuat program kerja atau roadmap. Ini termasuk diskusi mengenai logo dan nama produk. Selanjutnya, penyuluhan untuk menunjang pemasaran produk unggulan desa. Saya bekali untuk melakukan penyuluhan digital marketing. Dengan harapan Karang Taruna sebagai peserta penyuluhan dapat memahami
mengenai digital marketing dengan baik. Dilanjutkan untuk pelatihan. Saya melakukan pelatihan mengenai produk yang akan dijadikan produk unggulan Desa Ngunut, yaitu Serabi Solo. Saya mengambil narasumber dari salah satu home industri Serabi Solo yang terkenal di Ponorogo. Dan pelatihan ini saya melibatkan Karang Taruna dan Ibu PKK. Diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan menghasilkan produk unggulan desa. Dilanjutkan dalam metode pendampingan. Saya melakukan pendampingan dari pembuatan logo, pengemasan produk, pemasaran, dan pembuatan akun bisnis online BUMDes. Dilanjutkan metode yang terakhir, evaluasi. Evaluasi saya lakukan di setiap akhir minggu untuk mengevaluasi kegiatan yang saya lakukan selama 1 minggu. Hasil dan pembahasan. Di sini saya menjelaskan mengenai kegiatan yang saya lakukan selama saya KKN dan dilanjutkan detail kegiatan beserta tahap-tahapnya, disertai foto kegiatan. Bisa di bawahnya ini detail kegiatan yang sudah saya jalankan menjadi desa mandiri. Dan dilanjutkan simpulan dan rekomendasi. Ini bisa dilihat untuk foto kegiatan dan tahap-tahap apa saja yang saya lakukan selama saya KKN. Dari minggu pertama sampai minggu yang terakhir KKN. Dilanjutkan mengenai simpulan dan rekomendasi. Setelah hasil dan pembahasan, saya kasih simpulan dan rekomendasi. Nah, simpulan ini saya tulis mengenai ringkasan kegiatan dan hasil yang saya lakukan selama saya KKN. Untuk rekomendasi atau saran, saya tujukan kepada BUMDes yang selalu melanjutkan kegiatan secara rutin untuk meningkatkan keterampilan sehingga menghasilkan sebuah produk baru dan hasil dari keterampilan tersebut dapat di-cover oleh BUMDes sehingga menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh. Serta saya berharap untuk BUMDes ke depan. Dan saya cantumkan harapan-harapan untuk BUMDes ke depannya. Dilanjutkan untuk yang terakhir mengenai daftar pustaka. Untuk sementara daftar pustaka saya terdiri dari undang-undang sebagai legalitas atau payung hukum pendirian BUMDes, serta 1 buku dari Ngesti D. Prasetyo. Untuk presentasi cukup, Pak. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Mbak Cynthia. Ya, ini mungkin masukan dari saya, Mbak. Iya, Pak. Dan untuk yang lain podo nyimak kan, teman-teman. Nah, yang pertama itu Mbak Cynthia, Anda tolong jangan gunakan kata saya ya. Ini ada tulisan saya toh. Iya Pak, mohon maaf untuk di artikel yang saya tulis saya tidak menggunakan saya, tapi untuk pemaparannya aja ini saya menggunakan saya. Enggak, saya tadi lihat ada tulisan saya kok, di abstrak ada tulisan saya, nanti tolong ya. Oh, nggih, Pak. Coba dicek lagi ya. Ada tulisan saya tadi. Jadi Anda untuk teman-teman semua ya, jangan ada kata-kata saya ya, karena ini kan dianggap artikel ilmiah kan. Yeah. Tim pelaksana enak ya, tim pelaksana KKN. Tim pelaksana KKN. Mungkin bisa pakai kata-kata tim ya, tim pelaksana KKN atau. Terus gini Mbak, abstrak itu, ya ini Anda sambil latihan skripsi ya, abstrak itu abstraknya kayak ringkasan kan Mbak. Abstrak itu harus menceritakan, tadi Anda masih umum ya abstraknya. Jadi abstrak itu ringkasan dari pendahuluan, metode, hasil, dan simpulan dan saran. Tapi dalam bentuk singkat. Jadi intinya gini, fungsinya abstrak itu agar orang misalkan kalau yang baca, kalau kan kadang ada orang yang malas baca kan. Ada orang yang malas baca itu biar orang itu seneng sama artikel Anda. Jurusnya apa? Abstraknya yang bagus. Jadi biar orang minat untuk membaca lebih dalam.
Jadi abstrak untuk teman-teman semua ya, itu harus benar-benar kesimpulan yuk, kesimpulan dari pendahuluan, metode, hasil sama simpulan dan saran. Anda buat ringkas. Jadi nggak boleh bertele-tele, tapi abstrak itu intinya ringkasan pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi itu abstrak, Mbak. Tadi ada pendahuluan ada, Mbak Cynthia? Ada, pendahuluan ada, Pak. Nah, yaudah. Kalau bisa pendahuluan analisis situasi ya ada gambarnya, ada gambarnya 1 atau 2 ada gambar. Iya, Pak. Jadi untuk namanya laporan ya, pendahuluan itu ada gambarnya, entah gambar apa, ada gambar. Dan Iya, di pendahuluan itu nanti ada nyebut juga masalahnya apa saja, Mas, Mbak. Pada KKN ini tim menemukan masalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi jadi pendahuluan itu kayak latar belakang ya. Terus diakhiri dengan masalah apa saja. Berdasarkan pembahasan pendahuluan, maka permasalahan yang dihadapi oleh tim KKN adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya. Metode oke ya. Metode itu fungsinya untuk apa? Metode itu solusi untuk apa namanya? Tadi ada masalah atau di pendahuluan ada masalah. Nanti untuk mengatasi masalah itu Anda menggunakan metode. Masalahnya apa saja? 1, BUMDes masih pemasarannya terhambat. Nah, 1. 2, misalkan ya BUMDes pengelolaan keuangannya masih kacau misalkan. Nah, itu nanti metode itu harus menggambarkan solusi atas masalah. Hasil dan pembahasan ya berarti Anda bahas tadi ya. Tadi ada masalah toh, masalahnya apa, Anda hasil pembahasannya apa. BUMDes pemasarannya karena ada COVID, pemasarannya terbatas. Metodenya apa? Nanti Anda sampaikan di hasil dan pembahasan. Keempat, kesimpulan dan rekomendasi. Oke ya, kesimpulan dan rekomendasi ya isinya tentang tadi, secara umum ya. Kegiatan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, itu kesimpulan. Rekomendasi ya, saran Anda kepada pengelola BUMDes itu apa? Daftar pustaka kalau bisa ya, Mas Mbak ada ya, 3 atau 4 nggak masalah. Tapi daftar pustaka yang Anda gunakan itu harus benar-benar dikutip. Daftar pustaka Anda tadi yang dua tadi Mbak Cynthia, dikutip apa enggak, Mbak? Maksudnya dipakai? Enggak, saya kutip, Pak. Saya kasih langsung di daftar pustaka. Wah, nanti kalau Anda belajar nulis kayak skripsi kan boleh nggak menurut mata kuliah metode penelitian, misalkan Anda di isian Anda itu nggak ada, tapi ngerti-ngerti hanya ada di ngerti-ngerti langsung daftar pustaka muncul, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh kan? Oh iya, Pak. Ya, yang namanya daftar pustaka itu harus Anda kutip walaupun sedikit nggak apa-apa. Berarti harus ada EndNote ya, Pak? Yo terserah Mbak, nggak masalah mau pakai Mendeley atau EndNote. Tapi mending daftar pustaka biasa aja deh. Nanti ya pakai daftar. Footnote intinya, gitu ya Pak? Iya. Ya, intinya apa? Intinya bahwa daftar pustaka itu benar-benar Anda gunakan, jangan cuma untuk kebak-kebak. Jadi kalau tadi Anda peraturan desa ya di pendahuluan ya ada, Mbak. Misalkan berdasarkan peraturan desa nomor sekian bahwa BUMDes titik ya. Jadi itu yang namanya kutipan itu gitu. Ya mungkin itu ya Mbak Cynthia dan teman-teman yang lain. Iya Pak, siap. Pak, saya mau tanya, untuk abstrak ini apa ada ketentuannya untuk berapa kata, Pak? Kalau di pedoman LP2M ada ketentuannya nggak, Mbak? 250 Pak. Ya, biasanya memang sekitar itu 200 sampai 300 kata ya. Ya kalau jurnal itu biasanya ada yang 200. Maksimal 250 Pak. Nah, kalau LP2M sudah buat 250 ya nanti Anda buat abstrak ya dicek ya di Word itu ya. Anda sudah 250 kata atau belum? Kalau menurut saya dimaksimalkan aja nggak apa-apa karena kan abstrak itu kesimpulan secara umum kan. Memang ada seni. Ya, kalau Anda bingung, Anda bisa lihat contoh artikel saya yang dulu itu ya. Bisa Anda lihat itu abstrak seperti apa. Mungkin itu dulu ya, Mbak Cynthia. Iya, Pak. Terima kasih. Yang untuk masukan yang lain juga, yang lain silakan. Jadi nanti biar revisinya nggak terlalu banyak ya, nanti ya artikel ya kalau Anda perbaiki sekarang. Ya mungkin yang kedua mungkin siapa? Dewi, Pak.
Ya, silakan Mbak. Atau Dewi ya? Silakan Mbak. Iya, Pak. Sambut. Apakah terlihat? Sudah. Ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah. Sudah Mbak, silakan Mbak. Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan tentang artikel KKN, saya akan membacakan secara sekilas tentang roadmap dari minggu pertama hingga minggu ke-7. Untuk minggu pertama itu agendanya perkenalan dan observasi permasalahan yang ada di desa. Lalu untuk minggu kedua itu sosialisasi dan pengenalan media belajar online. Lalu untuk minggu ketiga, tutorial penggunaan media pembelajaran online, dan minggu keempat, pendampingan siswa dalam penggunaan media belajar online. Lalu minggu kelima, evaluasi tingkat pemahaman siswa dalam mengakses media pembelajaran online. Lalu minggu keenam, evaluasi tingkat keefektifan penggunaan media pembelajaran online, dan minggu ketujuh, pengerjaan laporan dan selama pendampingan. Namun pada kegiatan realnya di lapangan, ternyata untuk semester ini pihak sekolah dari SD Desa Bataan itu sudah tidak menggunakan media pembelajaran online, kembali kepada metode luring. Karena sebelumnya sempat dilakukan pembelajaran dengan metode online dengan menggunakan quizzes, cuman banyak dari wali murid yang kurang setuju dikarenakan keterbatasan akses dan juga keterbatasan perekonomian. Jadi terkendala sama biaya paket data atau pulsa. Akhirnya dari pihak sekolah itu melakukan perubahan dari sistem belajar yang awalnya online menjadi luring. Sehingga di sini roadmap-nya itu ada dari roadmap dan kegiatan secara langsung itu ada perbedaan. Nah, untuk draft artikelnya ini mengacu pada judul edukasi aplikasi pembelajaran online dan pendampingan proses belajar secara luring bersama mahasiswa KKN UNED. Kenapa edukasi pembelajaran online? Karena pada kenyataannya tetap dilakukan tentang edukasi penggunaan aplikasi belajar online, baik itu cara mengakses media-media belajar ataupun cara penggunaan media pembelajaran online. Tapi dalam aplikasinya tetap dilakukan pendampingan belajar secara luring. Lalu untuk abstraknya, mohon maaf di sini untuk autornya itu masih belum diedit. Untuk abstraknya ini diawali dengan keadaan saat ini yang berisi tentang ringkasan keadaan saat ini. Kemudian tujuan dilakukannya KKN di Nah, tujuan dilakukan KKN, terus ada metodenya secara daring dan luring kepada siswa sekolah dasar. Kemudian untuk pendahuluannya itu berisi tentang hasil observasi dan keadaan yang ada di desa. Kemudian untuk metodenya itu untuk pendahuluan juga sudah dilengkapi dengan tujuan, namun masih belum dilampirkan untuk endnote-nya atau footnote-nya, masih belum ditulis. Ini mengacu untuk pendahuluan,
metode ini mengacu ke peraturan Kemendikbud. Jadi untuk metode penelitiannya ini ada waktu dan lokasi, terus perencanaan yang dirancang dari kegiatan minggu pertama, terus setelah itu ada kegiatan pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan hasil observasi di awal. Nah, pada tahap pelaksanaan ini ya dilakukan kegiatan dengan cara berinteraksi secara langsung dengan murid yang menjadi sasaran kegiatan KKN selama 7 minggu. Sehubungan dengan topik KKN yang saya pilih yaitu inovasi pembelajaran, sehingga dijalankan program KKN dengan mencoba mengenalkan pada siswa sasaran tentang aplikasi pembelajaran online sebagai media belajar secara daring, dan dilanjutkan dengan menerapkan sistem pembelajaran secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi. Ya, Mas Iqbal ke bawah. Ya. Nah, untuk evaluasi ini dilakukan dengan cara mewawancarai siswa sasaran tentang kesan dan pesan yang didapatkan selama proses belajar bersama tim. Mohon maaf, di sini masih belum diedit, Pak. Terus untuk hasil dan pembahasan. Ini untuk hasil dan pembahasannya masih belum secara menyeluruh karena ini masih ada rencana untuk bertemu dengan sasaran. Nah, untuk hasil sama pembahasannya, kegiatan belajar saat ini dapat dilakukan dengan cara daring ataupun luring. Nah, kedua metode tersebut itu berbeda, namun yang sekarang dilaksanakan di SD Desa Bataan itu dengan metode luring, karena adanya keterbatasan kemampuan dari pihak siswa. Kemudian, dalam aplikasinya, dalam proses pembelajaran secara luring, saya menerapkan metode belajar yang menyenangkan dengan cara menciptakan suasana belajar bersama dengan bertukar ilmu atau sharing, dan menyediakan hadiah untuk apresiasi belajar siswa setiap selesai pembelajaran atau menyelesaikan tugas sekolah. Nah, dari situ dapat dilihat antusias siswa dalam belajar keseharian setiap bertemu dengan mahasiswa KKN. Nah, selanjutnya Mas Iqbal di kesimpulan. Ini sudah kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya ini masih belum diperbaiki karena rencana masih ada pertemuan lagi dengan siswa. Jadi untuk kesimpulan sementara berdasarkan hasil pengamatan dan kegiatan selama KKN, saya dapat menyimpulkan dan memutuskan untuk menjalankan kegiatan KKN secara luring, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cara menghimbau kepada adik-adik sasaran atau siswa SD untuk menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer setiap kali pelaksanaan kegiatan. Terus kegiatan itu dilakukan dengan cara membantu siswa dalam mengerjakan tugas sekolah selama masa belajar mandiri di rumah. Untuk kegiatannya itu Pak, setiap hari Rabu itu ada pendampingan secara langsung oleh guru di rumah gurunya. Itu dibentuk kelompok sebanyak maksimal 5 orang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi setiap Rabu itu biasanya jarang bisa ketemu sama siswa,
siswa sasarannya karena mereka harus ke rumah gurunya. Tapi kadang itu dibentuk kelompok, jadi masih bisa untuk minggu, misal dalam minggu ini mereka ketemu guru, minggu depannya itu eh, bergantian dengan kelompok yang lain. Jadi untuk kesehariannya itu mereka belajar secara luring itu dibantu sama siswa KKN, mahasiswa KKN dari UNED. Untuk daftar pustakanya ini mohon maaf Bapak masih belum saya isi, masih belum diedit. Ya, ya. Sudah masih ya, untuk daftar pustakanya belum masih belum diedit. Sekian Bapak. Oke, terima kasih Mbak siapa? Mbak Dewi Rahma ya. Ya. Oh iya Bapak, mohon maaf. Selama beberapa minggu kemarin itu Bondowoso sempat ada pelonjakan kasus COVID karena klaster baru, sehingga kegiatan belajar secara luring itu dihentikan karena permintaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, sehingga saya membantu melalui grup WhatsApp bersama dengan teman-teman siswa SD Sekolah Dasar Desa Bataan menggunakan HP orang tua. Oke. Mohon izin, waktunya hampir habis Pak. Saya buka kelas baru ya. Oh gitu Mas. Iya. Mas, biasanya nggak Mas. Pak Gali, monggo sampun. Oke, saya nunggu teman-teman saya ya. Jadi intinya gitu ya. Mbak Dewi sudah ada belum Mas? Iya, ada Pak. Oh ada, ya wes. Pak. Nggak tahu sih Jadi udah ekstingu apa soalnya. Aku udah daftar, saya udah bisa sebenarnya. Suaranya siapa ya? Nggak bisa dilanjutin, nggak tahu kapan. Iya. Ya, halo. Intinya itu ya Mbak. Saya itu di format LP2M abstrak itu bahasa apa? Indonesia Inggris apa Indonesia atau apa Mbak? Kalau yang saya dapat itu ada 2 bahasa, jadi Indonesia sama Inggris, Pak. Yang dari LP2M? Yang saya dapat, iya Pak, kemarin dapat dari grup. Oke, ya. Jadi intinya gini ya, Mas Mbak. Itu bagus ya, kalau abstrak dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu bagus ya. Tapi kita nanti kembali lagi ke aturan LP2M ya. Kalau saya sih setuju saja, abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kita sepakati, yang kedua, kita sepakati gimana, karena kan LP2M sudah ada aturan kan. Nah, nanti kembali ke aturan LP2M ya. Kalau saya pribadi setuju, abstrak, kalau secara umum jurnal itu abstrak memang nggak cuma bahasa Indonesia toh ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Terus abstrak ada kata kunci. Terus seperti tadi ya Mbak Dewi ya, Anda masih ada kata saya ya, nanti saya tolong ganti kata-kata saya. Nah, terus Anda belum ada gambar ya Mbak? Iya belum Pak, masih belum masukkan gambar. Oke, nanti Anda masukkan gambar Mbak. Gambar itu di pendahuluan sama hasil dan pembahasan, itu kalau bisa ada gambarnya. Misalkan pendahuluan. Pendahuluan juga Pak? Iya perlu. Analisis situasi atau di pendahuluan itu perlu ya. Misalkan gambar ada 2. Hasil dan pembahasan gambar ada 3. Jadi gambar ideal. Ini saya bicara ideal ya. Di pendahuluan ada 2, di hasil dan pembahasan ada 3. Terus daftar pustaka yang lain masukannya seperti tadi ya. Jadi abstrak kalau bisa kesimpulan ya. Kan namanya aja abstrak kesimpulan. Jadi abstrak itu kalau bisa di situ ada pendahuluan, jadi ada dibahas pendahuluan. Pendahuluan di sini fokusnya pada permasalahan ya. Kegiatan yang dilakukan, titik. Jadi abstrak itu pendahuluan yang dibahas itu terkait dengan masalah. Terus ada metode, hasil sama simpulan dan rekomendasi. Terus jangan lupa dengan kata kunci ya, atau keyword juga perlu ada tuh. Tadi ada kata-kata saya,
Terus metode ini karena ini bukan penelitian, Mbak. Anda melakukan penelitian enggak kan? Betul, Pak. Jadi kalau KKN itu metode pelaksanaan ya, bukan Oh, metode Nggih. penelitian. Nggih, Pak. Karena ini bukan penelitian, metode pelaksanaan. Pelaksanaan. Yang lain masukannya menurut saya sama seperti tadi ya. Terutama abstrak ya. Abstrak tolong dicek, terus pendahuluan. Usahakan Anda di situ mencantumkan masalah apa saja. Seperti masukan saya ke Mbak Cynthia tadi, jadi pendahuluannya nanti diakhiri dengan apa? Harus ada permasalahan. Permasalahan apa? Karena kenapa kok permasalahan harus ada? Karena dari permasalahan yang timbul di pendahuluan nanti kita akan apa? Untuk mengatasi masalah, kita akan menyebutkan di metode masalahnya apa. Nah, nanti metode pelaksanaan kegiatan itu di situ juga diceritakan. Metode untuk mengatasi masalah di bab 1 apa? Itu ada di bab metode pelaksanaan ya, bukan metode penelitian. Hasil dan pembahasan bahas tadi ya, masalah sama pelaksanaan seperti apa ada di hasil dan pembahasan. Kesimpulan dan rekomendasi sudah jelas. Daftar pustaka, nah ini memang diakui memang Mas, Mbak. Kalau artikel pengabdian seperti ini memang susahnya di daftar pustaka ya. Tapi Anda mau nggak mau, suka nggak suka harus nyari pustaka yang relevan ya. Dan bedanya pengabdian sama penelitian. Kalau penelitian kan pustakanya harus banyak kan biasanya kan. Ada referensi bahasa Inggris. Iya. Tapi kalau pengabdian itu referensi 4, 5 itu nggak masalah sebenarnya. Saya aja contoh jurnal saya yang dulu itu kan referensi cuma 5. Kenapa referensi cuma 5? Kan metode sama hasil dan pembahasan kan bahasa kita sendiri kan. Kan kita nggak lihat di jurnal, di buku kita nggak, metode saya cerita sendiri, hasil dan pembahasan saya juga cerita sendiri. Oh ya, terus saya tadi ada yang lupa ya, saran ke Mbak Cynthia tadi, terkait simbol, tolong Anda nanti kalau menyebutkan beberapa hal, itu jangan ada simbol ya, strip, plus. Berikut adalah langkah-langkah kegiatan, strip, langkah pertama strip, langkah kedua strip, jangan ya. Jangan pakai simbol, tapi pakai angka atau huruf. Pelaksanaan dengan langkah-langkah sebagai berikut, A, B, C, D, E, atau 1, 2, 3, 4, 5. Jangan pakai simbol. Ini tadi ada yang kelewatan yang saya buat Mbak Cynthia. Karena beberapa saran saya di Mbak Cynthia sudah saya sebutkan, mungkin Mbak Dewi tinggal ngikuti aja. Nanti videonya nih ya Mas, bisa di-share ke teman-teman Mas. Karena kan ini kan ada beberapa masukan, jadi teman-teman tahu, oh ternyata seperti ini. Nanti insya Allah saya carikan saya carikan artikel yang lumayan bagus nanti. Buat contoh Anda seperti apa sih artikel pengabdian. Ya, terima kasih Mbak Dewi Rahma. Oke Pak, sami-sami. Ya, silakan Mas Iqbal. Siapa lagi Mas? Wih, Roni Gunawan. Siap Mas? Siapa? Ya, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Gali dan teman-teman KKN Back to Village kelompok 38 yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan roadmap secara singkat dan juga draft artikel yang sudah saya buat meskipun belum jadi sepenuhnya. Baik, mohon maaf tapi juga ketika nanti selama penyampaian saya agak batuk dan flu karena kondisi kesehatan sedang kurang membaik, tapi insya Allah tidak terkonfirmasi positif. Baik, untuk yang pertama, roadmap yang saya lakukan di kegiatan KKN Back to Village ini ada di pelaksanaan 7 minggu. Per minggu saya bagi setiap kegiatannya ada masing-masing yang harus dikerjakan. Untuk itu, latar belakang yang saya ambil di dalam pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Tanggul Wetan, yakni air, terkait pengelolaan air. Karena air merupakan sumber keutamaan kehidupan manusia. Namun, secara terpenuhi, secara kualitas, dan berkelanjutan itu masih belum bisa terpenuhi. Apalagi masyarakat di pedesaan dan perpinggir kota. Oleh karenanya, program Pamsimas hadir untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat, entah itu kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, bisa menikmati air dan sanitasi berbasis masyarakat. Itu yang menjadi latar belakang saya untuk bisa mengelola badan usaha milik desa terkait pengelolaan air
dari program Pamsimas. Untuk minggu pertama yang saya lakukan yakni observasi di program Pamsimas dengan perangkat desa dan juga pengurus BUMDes. Perangkat desa didampingi oleh Bapak Bu Hasim selaku KAUR bagian perencanaan di Desa Tanggulwetan dan juga Ketua BPD Pak Nanang serta Pak Marzuki selaku pengurus BUMDes. Saya berkunjung ke sana untuk bisa melihat bagaimana pengelolaan air bersih itu bisa tersalurkan di masyarakat melalui sambungan rumahnya. Dan minggu kedua, saya mencari solusi dan inovasi tentang permasalahan yang sudah saya ketemukan di minggu yang pertama. Jadi, masyarakat pedesaan itu, namanya juga pedesaan, kehidupan di sana itu kan kumuh dan kotor. Cenderung mereka BAB sembarangan di sungai, terus kemudian pola kehidupan sehatnya juga tidak teratur, karena mungkin secara SDM dibilang rendah, dan itu yang dilakukan oleh masyarakat desa. Yang terutama yang di desa banget, itu yang masih terus dilakukan. Dan ini menjadi permasalahan utama tidak hanya di Desa Tanggulwetan, tapi di desa-desa yang lain juga seperti itu. Dan minggu ketiga, saya melakukan pendampingan pengelolaan Pamsimas bersama perangkat desa dan juga pengurus BUMDes, bagaimana caranya bisa mengelola air yang sudah tersambung ke masyarakat itu bisa dinikmati secara bersih kualitasnya dan juga kesehatannya baik, terjaga, dan bisa diolah untuk bisa menjadi peluang bisnis, menjadi nilai ekonomis. Dan minggu keempat, saya juga melanjutkan pengembangan pengelolaan Pamsimas tadi bersama pengurus BUMDes. Dan minggu kelima, saya melakukan pengembangan program Pamsimas dengan pelaksanaan implementasi pelaksanaannya yang sudah dilakukan di minggu ketiga dan keempat, sudah dirancang, sudah didiskusikan, sudah diedukasi, maka dilaksanakan di minggu kelima. Dan minggu keenam merupakan monitoring dan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan di tahapan-tahapan sebelumnya. Dan minggu ketujuh merupakan laporan akhir dari program KKN Back to Village kelompok 38. Mungkin itu dari roadmap yang saya lakukan selama KKN di Desa Tanggulwetan, Kabupaten Jember. Selanjutnya di draft rancangan yang sudah saya buat meskipun belum selesai. Pertama, abstrak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sebelum masuk di Desa Tanggulwetan, program Pamsimas ini, masyarakat menggunakan sumur dangkal dan juga mata air. Namun, belum bisa memenuhi secara maksimal di Desa Tanggulwetan. Permasalahan ini yang dihadapi oleh warga Desa Tanggulwetan terkait menggunakan sumber air minum bersih untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini, saya dengan perangkat desa bersama-sama bekerja untuk bisa memanfaatkan air tersebut, bisa tersambungkan kepada masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah, bisa menikmati air-air tersebut, supaya mereka bisa merasakan juga ketika orang-orang kaya bisa merasakan air sehat seperti itu. Dan perlu diketahui juga, di Desa Tanggulwetan ini ada 2 dusun. Dusun yang pertama Curah Bamban dan dusun yang kedua Dusun Kerajaan. Untuk yang sudah melakukan program Pamsimas di tahun 2017 sampai tahun 2020, ini di dusun Curah Bamban. Dan alhamdulillah ada penambahan di tahun 2020 di Dusun Kerajaan juga, karena warganya banyak, akhirnya ada penambahan program Pamsimas yang kedua di tahun 2020 di Dusun Kerajaan untuk memenuhi pelayanan air yang bersih berbasis masyarakat. Kemudian itu yang menjadi abstrak dari artikel yang saya buat. Terus kemudian pendahuluan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa air ini merupakan sumber utama kehidupan manusia yang harusnya terpenuhi secara kualitas, kuantitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Namun, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa mendapatkan air yang bersih dan yang layak, terutama masyarakat pinggir kota dan desa. Program pemerintah ini didukung
yang namanya PAMSIMAS tadi didukung langsung oleh Bank Dunia untuk meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama menurunkan angka penyakit diare dan penyakit yang lain ditularkan melalui air dan lingkungan. PAMSIMAS juga melakukan pemberdayaan di masyarakat. Salah satunya yang kemarin saya sudah lakukan di insya Allah minggu ketiga, saya berkolaborasi dengan pos kesehatan desa untuk melakukan sosialisasi PHBS, peningkatan hidup bersih dan sehat kepada masyarakat Curah Bamban, karena itu penting dilakukan untuk meningkatkan kehidupan kesehatan di Dusun Curah Bamban. Harapannya dengan begitu dilakukan, masyarakat bisa teraplikasikan atau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari setelah adanya sosialisasi tersebut. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh dokter dari pos kesehatan desa, namanya Dokter Dewi, dan saya yang memandu jalannya acara tersebut. Alhamdulillah terselenggara dengan baik, dengan lancar. Semoga itu bisa ditanamkan apa yang telah disampaikan oleh dokter melalui sosialisasi tersebut. Untuk metode dari ini, oh ya, belum diedit ini. Tadi apa yang disampaikan Pak Gali, pelaksanaan. Saya menulisnya penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengkaji dan mengevaluasi program PAMSIMAS di Desa Tanggul Wetan. Sejauh mana apakah program PAMSIMAS ini sudah berjalan dengan baik, sudah bisa dirasakan oleh masyarakat dengan baik, dan pemberdayaan-pemberdayaannya apakah sudah dilakukan. Dan hasil dan pembahasan selama 6 minggu terakhir, pertama saya melakukan kunjungan di minggu pertama yang tadi di kegiatan observasi bersama Pak Bu Hasim dan juga Bapak Nanang untuk melakukan kunjungan di pengelolaan air bersih. Dan peran Badan Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi ini di Desa Tanggul Wetan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik untuk bisa memanfaatkan air tersebut. Namun yang tadi saya sampaikan di awal, program ini hanya awalnya masuk di Desa Tanggul Wetan 2017, itu hanya bisa dinikmati oleh Dusun Curah Bamban. Namun alhamdulillah ada penambahan di tahun 2020, program PAMSIMAS hadir kembali untuk memenuhi air yang bersih untuk masyarakat Dusun Kerajaan. Akhirnya sekarang ada 2 sumber mata air yang siap mengaliri Desa Tanggul Wetan. Dengan begitu, insya Allah air bersih dan sanitasi yang baik bisa dirasakan oleh masyarakat Dusun Curah Bamban dan Kerajaan. Terus kemudian, oh ya, ini air tersebut itu dinikmati oleh masyarakat, kemudian ada iurannya. Iurannya itu biasanya untuk awal DP-nya kurang lebih 750.000, dan untuk per bulannya itu bergantung pada masyarakat sendiri menggunakan air tersebut, banyak atau kecil penggunaannya. Jadi semakin banyak penggunaan, maka semakin banyak pula pembayaran iurannya setiap bulan. Jadi iurannya itu 1.500 per meter, itu kurang lebih 2-3 ribu. Jadi tergantung berapa meter yang digunakan oleh masyarakat, dikalikan 2.000 per meternya, seperti itu. Dan ke bawah lagi Mas Iqbal. Dan alhamdulillah program PAMSIMAS ini bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat di Dusun Curah Bamban dan Dusun Kerajaan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, masak, minum, dan lain sebagainya, juga bisa dimonetize di manajemen untuk bisa menghasilkan nilai ekonomis, yakni membuat usaha air galon
Nah, harapannya masyarakat Desa Tanggulwetan itu bisa membeli air hasil produksi di rumah produksi untuk memenuhi air minum yang sehat dengan harga yang terjangkau, itu bisa dilakukan di situ. Akhirnya BUMDes dan juga perangkat desa bersama mahasiswa KKN menginisiasi memanfaatkan air program Pamsimas tersebut buat usaha air galon isi ulang. Namun ada wacana juga supaya lebih besar dari Pak Marzuki selaku Ketua BUMDes, itu ketika program air ini terus berjalan, maka insya Allah akan dilakukan usaha yang lebih besar lagi, yaitu AMDK, air minum dalam kemasan. Untuk yang pertama, masih proses air galon isi ulang, yang itu sudah dilakukan, ada pekerjanya juga, yang itu sudah berjalan di Desa Tanggulwetan. Terus kemudian, selanjutnya, itu hasil dan pembahasannya menginjak ke kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan air bersih di Desa Tanggulwetan, diantaranya pertama, peningkatan program Pamsimas ke dusun yang lain dari tahun ke tahun, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian kedua, peningkatan pendapatan keuangan di BPS PAMS seiring partisipasi masyarakat meningkat dalam pemanfaatan air bersih. Dan ketiga, peningkatan kebutuhan pemakaian air bersih yang layak di masyarakat Tanggulwetan. Dan rekomendasinya belum saya tuliskan, jadi saya akan tuliskan kembali dan dilengkapi apa yang masih belum lengkap berdasarkan masukan-masukan dari Pak Gali dan ucapan terima kasih ini yang sudah saya tuliskan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia saya untuk bisa melakukan kegiatan KKN Back to Village dalam keadaan sehat walafiat hampir sebulan penuh dan lebih menginjak ke hampir selesai dengan keadaan sehat dan baik. Dan terima kasih juga kepada Pak Gali yang sudah membimbing saya setiap kali minggu ada monitoring dan evaluasi, dan perangkat desa yang telah memberikan fasilitas kepada saya untuk melakukan kegiatan KKN Back to Village. Dan sasaran kepada seluruh pengurus desa, BUMDes, dan yang kelima, orang tua saya yang telah mendukung dan mendorong saya dalam mengerjakan artikel ini. Dan daftar pustaka ini sudah saya tuliskan. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda di mana itu Mas, posisi Mas? Di balai desa Mas? Iya, saya kebetulan di sana disediakan tempat, Bapak. Oh. Jadi setiap kali mahasiswa KKN di Desa Tanggulwetan itu disediakan tempat oleh pemerintah Desa Tanggulwetan. Oh. Banyak, berapa orang Mas yang sekarang bareng dengan Anda Mas, KKN Mas? Kebetulan dari mahasiswa UNED ada 3 orang, dan mahasiswa UNER Pak, ada 1 orang, tapi dia lebih fokusnya ke kesehatan. Oh ya wes. Oke deh, Mas Mas Roni Gunawan ya. Ya. Saran saya seperti tadi ya, Mbak Cynthia sama Mbak Dewi Rahma ya. Intinya Anda tadi dengerin tuh Mas. Saran saya intinya sama ya Mas. Ya, intinya abstrak dicek lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris apakah dua-duanya. Kalau iya nggak masalah, malah bagus. Terus seperti tadi ya, abstrak cerita tentang umum ya. Pokoknya abstrak entah gimana caranya Anda masukkan pendahuluan, metode, hasil, sama simpulan dan rekomendasi dalam abstrak. Dalam abstrak ya. Terus jangan lupa apa jenis keyword, kata kunci. Saya oke Mas, tadi Anda sudah ada gambarnya Mas. Ya, ini nanti untuk pelajaran untuk teman-teman yang lain, karena ada gambar. Kenapa ada gambar? Gambar itu kan menunjukkan bahwa orang kan lebih tertarik kan. Orang kira-kira lebih tertarik baca artikel tanpa gambar atau ada gambar kira-kira? Ada gambar Pak biasanya. Ada gambar. Ya.
nanti gambar paling enggak ya di pendahuluan 2 gambar ya, ada 2 gambar. Tapi gambar yang bermutu ya, jangan abal-abal. Maksudnya gambar yang abal-abal, gambar ya, maksud saya kalau ditambahi gambar di pendahuluan itu gambar yang terkait dengan masalah ya Anda tunjukkan masalahnya apa misalkan. Jangan gambar balai desa itu jangan ya. Jadi gambar itu gambar yang berbunyi Mas, Mbak. Bukan gambar yang penting asal ada gambar tempel-tempel aja enggak ya. Gambar yang ada maknanya. Anda cerita tentang misalkan BUMDes pembukuannya tidak rapi ya. Anda bisa foto pembukuan dalam bentuk apa? Ternyata masih oret-oretan dalam bentuk kertas folio. Jadi gambar-gambar yang berkaitan apa yang Anda ceritakan. Anda cerita pembukuan BUMDes nggak rapi, tapi gambarnya balai desa itu nggak nyambung ya. Misalkan ya, contoh artikel saya tentang kopi, bahwa alat kopi sealer. Anda tahu sealer ya Mas, Mbak? Sealer alat itu loh yang untuk pengemas, alat untuk pengemas kopi. Itu kan harusnya pakai sealeran, pengemasan harusnya pakai sealer yang itu loh, kayak di mesin press. Tapi petani kopi itu ada masalah. Masalahnya apa? Dia ngemas kopi itu kelamaan karena harus pakai setrika. Ya itu nanti saya tunjukkan gambarnya itu. Ada alat saset kopi terus lagi disetrika. Jadi saya foto terus tak tempelkan. Oh, ternyata gini. Terus di masalah lain apa? Kopi. Ini saya mencontohkan artikel saya. Masalah lain misalkan petani kopi itu sangrai. Dia nggak punya mesin sangrai, tapi dia untuk mengolah kopi, dia pakai wajan itu. Wajan, paham ya? Wajan yang besar itu loh, Mas. Ya saya foto, ada kopi, ada biji kopi, terus dimasukkan ke wajan. Saya foto. Paham ya, Mas, Mbak? Jadi gambar yang dimaksud itu gambar yang terkait dengan masalah, jangan yang gambar yang sing penting ono gambar, jangan. Kayak tadi contoh saya itu loh. Ngemas kopi pakainya setrika, itu saya foto setrika, tapi jangan setrika tok ya. Setrika plus itu saset kopinya. Ngolah kopi pakainya wajan, ya. Saya foto wajan, biji kopi ditaruh dalam wajan, saya foto. Jadi Mas, metode pelaksanaan ya Mas, bukan penelitian ya Mas. Jadi seperti tadi pendahuluan analisis situasi, kalau bisa Anda munculkan masalah ya, masalahnya apa saja. Masalah bisa dalam bentuk poin bisa Mas. Masalah pertama yang dihadapi oleh BUMDes yaitu masalah pertama terkait dengan apa misalnya, nanti Anda ceritakan. Terus masalah kedua apa, masalah ketiga apa, seperti itu juga nggak apa-apa. Atau misalkan Anda cerita pendahuluan saya, nanti ada simpulan berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan yang ada di BUMDes yaitu 1, 2, 3, 4. Seperti itu juga nggak apa-apa, paham ya? Jadi untuk memunculkan permasalahan, bisa Anda dalam bentuk kalimat, masalah pertama, apa nanti Anda jelaskan. Masalah kedua, bisa juga Anda jelaskan masalah secara umum, terus berdasarkan pendahuluan, maka masalah yang dihadapi BUMDes adalah 1, 2, 3, 4, seperti itu juga nggak apa-apa, terserah ya. Metode jangan lupa ya, metode pelaksanaan kegiatan. Hasil dan pembahasan juga nanti Anda Anda kasih gambar ya, kasih gambar terkait dengan terkait dengan tema, misalkan guru Anda ngajari guru tentang membuat Zoom, ya Anda Bapak atau Ibu guru itu Anda foto dari belakang, dia lagi ngaktifkan Zoom atau lagi komunikasi dengan siswa SD pakai Zoom, nggak masalah. Paham ya Mas, Mbak? Pak, foto saya perlu tampil nggak, Pak? Oh yo, sebaiknya tampil. Misalkan Anda sedang, ya nanti yang foto siapa? Ya yang foto kan Anda bisa minta tolong ke siapa, bisa kan? Anda lagi ngajari Zoom Bapak Ibu guru, silakan Anda di sebelah Ibu gurunya, tapi jangan lupa pakai masker ya. Nanti kalau nggak pakai masker, saya yang kena nanti. Gitu ya Mas. Kalau ada, jadi gambar jangan gambar yang penting gambar tempel jangan, tapi yang terkait dengan masalah sama metode. Tadi Anda Mas, kesimpulan belum rekomendasi atau saran belum ya Mas? Ya, nanti tambahkan belum, rekomendasi. Pak. Nanti masih belum ditambahkan, Pak. Yeah. Terus daftar pustaka, seperti yang saya bilang ke Mbak Dewi tadi, daftar pustaka nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, 3 atau 4 nggak masalah. Kan ini. Terus tadi ucapan terima kasih Mas. Itu pakai bahasa Inggris aja Mas. Bahasa Inggris. Ya pakai bahasa Inggris aja. Itu
standarnya pakai bahasa Inggris, dan jangan banyak-banyak, Mas, Mbak. Oh iya, nggih, Pak. Ucapan terima kasih itu jangan banyak-banyak. Standarnya untuk siapa ya? Cukup untuk 2 pihak aja, Mas. Untuk ucapan terima kasih kepada LP2M Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan. Ucapan terima kasih pada LP2M Universitas Jember dan pemerintah desa Tanggul Wetan Kulon, Mas, tadi, Mas. Ya, Tanggul Wetan ya, Pak. Ya, dan pemerintah desa Tanggul Wetan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan KKN. Nah, gitu, Mas. Yang singkat, Mas. Jadi, ucapan terima kasih diganti pakai bahasa Inggris dan jangan banyak-banyak ya. Cukup LP2M sama pemerintah desa. Kenapa kok LP2M dan pemerintah desa? Karena kan Anda semua di sini KKN kan atas izin pemerintah desa kan. Atas izin LP2M sama atas izin pemerintah desa. Udah cukup 2. Pak Gali nggak disebut, Pak. Ya nggak usah, nggak apa-apa. Cukup. Karena kan saya di sini kan bagian dari LP2M kan. Karena saya di sini mewakili LP2M untuk membimbing Anda. Jadi cukup LP2M sama pemerintah desa. Kalau teman-teman mau nambahin acknowledge, walaupun itu tidak wajib, ditambahi juga nggak apa-apa, Mas, Mbak. Karena bagus menurut saya. Tapi bagus, tambahi nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Mungkin itu aja, Mas Roni Gunawan dari. Terima kasih, Pak. Oh ya, nanti Anda ya, Mas, Mbak. Tanggal 14 apa itu? Tanggal 14 tolong Anda kalau nanti besok kan ya besok ada rapat DPL, Mas. Saya nanti mau ngomong banyak takut salah ya. Jadi besok nggak tahu ya ada rapat DPL mau bahas apa, mungkin bahas penarikan. Surat penarikan sudah dapat dan Anda kan? Kan kemarin sudah saya kasih toh. Ya. Itu surat itu tolong di-print ya, di-print terus dikasihkan ditaruh di stop map ya, jangan cuma kertas-kertasan toh atau jangan cuma soft copy, jangan ya. Di-print dikasih ke stop map atau dikasih ke stop map, kasihkan ke pemerintah desa atau sekolahan atau pelaku UMKM, silakan Anda kasihkan ke beliau-beliaunya, dikasih stop up. Anda bilang dengan baik-baik ya. Kami pamit, Pak, tanggal 14. Nanti teknis penarikannya seperti apa saya belum berani bilang banyak ya, karena kan belum ada, karena besok baru rapat nih. Nggak tahu ya nanti jamnya jam berapa, pelaksanaannya seperti apa. Mungkin pelaksanaannya ya kurang lebih seperti kemarin, Mas, Mbak. Kurang lebih seperti kemarin itu ya, kurang lebihnya. Ada, kalau bisa di pemerintah desa ya silakan Anda nanti di situ, nanti secara daring. Mungkin dari saya itu aja, Mas, Mbak. ada yang lain mungkin? Ada yang bertanya mungkin? Pak, mohon izin bertanya. Ya, silakan Mas Iqbal. Ini ada info, Pak, kemarin sempat beredar di grup kami, bahwasanya ada yang mengatakan salah satu DPL infonya dari Pak Ali Badrudin itu berita desa terakhir sama dengan artikel sebagai pengganti laporan KKN. Bisa dibilang draft artikel, begitu supaya tidak terlalu membebani siswa. Saya coba share screen ya, Pak. Apakah info ini valid? Ya, coba Mas, lihat Mas. Oke, ini Pak. Sudah terlihat, Pak. Ini dari salah satu teman, ini sempat ramai di grup, Pak. Ini Pak Ali Badrudin mengatakan demikian. Mohon pencerahan, Pak. Ya memang biar nggak numpuk-numpuk. Sebentar, Mas. Oke. Kan kita harus manut ke DPL kita. Ikut instruksi DPL kita bagaimana, Pak. Mohon pencerahan daripada ada info simpang siur. Ya memang coba besok ya Mas, besok ya tanyakan Mas. Itu kan tanggalnya udah lama, 28 Juli. Kalau iya pun ya alhamdulillah ya, berarti Anda kan nggak double-doublean. Berita desa terakhir sama dengan artikel sebagai nanti laporan KKN. Nah kalau seperti itu saya setuju aja Mas. Coba nanti besok saya tanyakan Mas. Siap. Ya. Siap. Mohon konfirmasi lebih lanjutnya, Pak. Ya Mas. Ya namanya aja KKN masih baru ya, masih itu apa namanya? Makanya kita daripada ada info simpang siur, kita konfirmasi datang panjenengan bagaimana pencerahannya. Ya, yang lain mungkin ada lagi? Pak Gali, saya ingin bertanya Pak Gali. Ya, apa Mas? Terkait itu Pak Gali, ujian KKN
itu nanti menyusul informasinya Pak Gali atau kapan ya, atau setelah penarikan atau kapan ya Pak Gali? Oh, menyusul Mas, menyusul ya. Oh, Nanti iya. ini kita fokus, Anda yang penting fokus itu dulu ya. Video, laporan akhir, sama laporan akhir, sama artikel ini silakan Anda fikan dulu ya artikel ya. Artikel sama video, silakan Anda fikan. Nanti masalah ujian, ini kita nggak mulu-mulu ya, karena kan baru besok kan. Biasanya sih ujian, biasanya sih 1 minggu setelah penarikan, biasanya. Biasanya loh, tapi nggak tahu, besok kan ada pembekalan. Waktu masih 4 menit lagi ya? 4 menit setengah. Ada lagi mungkin? Pak, mau konfirmasi terkait berita desa yang sudah kami kirim kemarin ke Panjenengan, terus nanti ada revisi atau langsung kita boleh up? Nanti Mas, seperti biasa Mas, saya cek dulu Mas. Oke, siap. Upload paling telat kapan Mas? Uploadnya Mas? Tidak ada ketentuan, cuma di minggu terakhir gitu aja, Pak. Oh, minggu terakhir. Ya nanti paling saya dalam minggu ini saya cek Mas. Siap. Kadang untuk video maksimal terup di YouTube itu kapan Pak? Ada info nomor atau tetap di minggu terakhir kita yang menentukan sendiri? Ya kalau video kegiatan ya setelah penarikan Mas, idealnya. Oh, siap. Berarti setelah hari Jumat nggih. Iya, jangan sebelum penarikan. Nanti kan video kita kan datang kan, ibaratnya datang bertamu. Mosok ada video kedatangan sama kegiatan, video pas kita pulang nggak ada kan ya lucu kan. Ada nanti usahakan pas penarikan videonya juga ada gitu loh. Jangan buru-buru, nanti kalau buru-buru pas penarikan nggak ada kan lucu kan. Siap, nggih, Pak. Berarti Tenang. kita di setelahnya penarikan nggih. Maksimal berapa hari, Pak? Arahannya 3 atau 4 atau berapa? Kalau menurut saya sih yang penting fokus ke penarikan dulu Mas. Nanti saya kasih info lebih lanjut ya. Siap. Ya pokoknya kalau bisa ya sebelum ujian itu Mas, sebelum ujian sudah semua ya. Sebelum ujian berita desa, laporan, video. Kan ujian nanti kan karena ini online ya kan, nanti kan saya kan harus memantau dari beberapa ya itu laporan, logbook, nanti saya lihat lagi berita desa, terus video kan saya lihat lagi nanti. Oke, siap Bapak. Matur nuwun. Ya, ada lagi mungkin? Ya, kalau nggak ada lagi mungkin masih 3 menit, Pak. mungkin bisa. Ya, gimana? Ampun, Pak. Ya, Buta ya. Mungkin demikian dari saya ya, Mas, Mbak. Mungkin terakhir bisa video bersama, bisa foto bersama mungkin Mas Iqbal. Bisa nyalakan video teman-teman. Ya, silakan difoto Mas Iqbal. Bentar Pak, saya buka pen dulu nggih. Buat Iya Mas. Ayo Mas, 2 menit setengah lagi Mas. Lainnya ada yang belum buka, Pak? Ya, nggak apa Mas. Ya, silakan yang lain buka ya. Kasih tahu di grup tuh. Yang pertama silakan dibuka dulu. Siap. Saya mulai nggih. Halaman pertama. Halaman kedua, sebentar Pak. Halaman kedua masih loading. Desi Wulandari sudah, Melinda Bella, M Tauhid, Resti Binti. Oke, siap. Sampun Pak. Oke deh. Mungkin sampai sini dulu ya Mas, Mbak. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Iya, Pak. Good luck ya. Terima kasih. Oke, good luck ya. Saya mau sama-sama. Saya di sini mau siap-siap ke UNED ke kantor. Sekian, terima kasih. Jangan lupa rekamannya ya, Mas Iqbal. Siap. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Sama-sama. Good luck. Jaga kesehatan. Terima kasih Mas Iqbal. Saya live dulu Mas. Oke Pak, sami-sami. Halo Mas.
Halo, Assalamualaikum. Halo. Di Jember, Mas. Di Jember. Sip. Terakhir Mohon maaf maaf. ya. Saya keluarkan sedanten nggih. Forum saya akhiri. Matur nuwun. Assalamualaikum.